Lebih dari 10 tahun silam, kakak senior saya pernah bercerita bahwa 600 juta tahun yang lalu, makhluk asing telah menginjakan kakinya di bumi. Mereka adalah mimpi buruk di alam bawah sadar kita, manusia biasa. Mereka memiliki 3 organ jantung, 8 tentakel yang dapat memanjang dan fleksibel, 9 otak, darah biru, berjalan tegak dan bisa meniru manusia. Jumlah gen pengkode mereka 10.000 lebih banyak dari manusia. Mereka bisa berkamuflase, menyamar dan menyemprotkan kabut beracun. Kekuatan super fantasi manusia ini dikuasai makhluk-makhluk ini. Mereka adalah spesies paling sukses dalam evolusi Cephalopoda. Cephalopoda adalah kelas dalam filum moluska yang mencakup semua jenis gurita, cumi-cumi, dan sotong. Gurita. Ketika Paul si gurita belum dikenal saat itu, saya hanya bisa mengerutkan kening bingung. Dalam hati saya bergumam, jika memang mereka sangat hebat dan telah ada di bumi selama 600 juta tahun, mengapa mereka tetap saja menjadi santapan lezat kita? Untuk diketahui, Paul si gurita adalah seekor gurita yang tinggal di sebuah akuarium di Sea Life Centers Oberhausen, Jerman. Gurita ini mulai terkenal karena ia berhasil menebak seluruh pertandingan sepak bola khususnya untuk timnas Jerman di Piala Dunia FIFA 2010. Belakangan baru saya pahami, ternyata mereka memiliki kunci genetik seakan seperti mengunci kekuatan super mereka. Mungkinkah itu adalah sekelompok makhluk yang ditaklukkan 600 juta tahun yang lalu? Hari ini mata ketiga akan membahas sejenak kisah mereka. Tahun 2011 Alaska. Kita kilas balik sejenak ke tahun 2011. Seorang netizen menangkap pemandangan seperti ini di kapal nelayan di Kepulauan Kiswell, Alaska. Di atas geladak adalah seekor gurita raksasa Pasifik Utara, Enteroctopus dovlaeni, yang tertangkap di pantai. Makhluk ini sepertinya sedang mencari sesuatu. Salah satu tentakelnya menyentuh sebuah lubang kecil. Ini adalah lubang pembuangan air di geladak kapal, tingginya sekitar 10 cm dan lebar 3 cm. Apakah dia bermaksud melarikan diri dari lubang kecil ini? Tidak ada seorang pun ketika itu yang percaya si gurita memiliki kekuatan super seperti itu. Tapi faktanya, makhluk ini benar-benar menerobos keluar di depan mata orang-orang, melarikan diri dan berenang ke laut. Banyak netizen yang mempertanyakan keaslian video ini. Tetapi faktanya, ini adalah video asli dan itu bukan batas kemampuan gurita dalam menyelamatkan diri. Pada tahun 1996, para ilmuwan menguji kemampuan gurita meloloskan diri dari labirin di laboratorium. Ada sebuah celah atau lubang kecil 1 inci sekitar 2,5 cm di dalam labirin. Gurita sebesar 15 kg ini dengan lincah berenang keluar. Selain itu, si gurita juga bisa menarik dirinya keluar dengan leluasa menggunakan tentakelnya pada sebuah lubang tabung yang menggantung di udara. Para ilmuwan memperkirakan bahwa batas kemampuan si gurita menyelamatkan diri adalah 60 kg dari bobotnya dan dapat melewati lubang kecil seukuran 1 inci persegi, 2,54 cm kali 2,54 cm. Dari mana asal data ini? Karena seluruh tubuh gurita itu selembut air, hanya moncongnya berupa paruh yang keras. Secara teori, selama bisa dilewati paruhnya, maka seluruh tubuhnya bisa lewat. Sulit dipercaya, sesosok makhluk dengan berat yang hampir sama dengan saya itu bisa melewati mulut botol minuman. Dari catatan buku disebutkan bahwa 600 juta tahun yang lalu, nenek moyang bersama manusia dan gurita adalah cacing berbintik mata. Saat itu manusia dan gurita berpisah. Mereka memilih arah evolusi invertebrate tak bertulang belakang, sementara kita memilih arah evolusi vertebrata atau bertulang belakang. Setelah itu, mereka berevolusi menjadi moluska yang menggunakan saraf jaringan, sedangkan kita berevolusi menjadi vertebrata yang menggunakan saraf pusat. Adalah tulang kita yang membatasi imajinasi kita. Begitu pula dengan sistem saraf pusat kita. Sulit membayangkan seberapa cerdasnya si gurita. Padahal dalam hal menyelamatkan diri, tubuh yang fleksibel saja tidak cukup, tetapi harus cukup pintar. Berikutnya mari kita lihat eksperimen penyelamatan diri yang luar biasa ini.
Staf eksperimen mengurung seekor gurita ke dalam sebuah toples, dan asal tahu saja, tutup toples harus diputar baru bisa dibuka. Kurang lebih 2 menit kemudian, si gurita tampak memutar tutupnya dari dalam dan berhasil meloloskan diri. Dalam percobaan lain, staf memasukkan seekor ikan kecil ke dalam botol susu. Si gurita berusaha membukanya selama beberapa menit, dan secara tak terduga ia menemukan cara yang cerdik dengan mencabut dot susu dari mulut botol dan melepaskan ikan kecil itu. Asal tahu saja, desain dot ini dirancang untuk mengantisipasi anak yang nakal. Sebenarnya, eksperimen semacam itu pernah dilakukan oleh para ilmuwan pada tahun 1890-an, dan kesimpulan yang mereka peroleh bahkan lebih mengejutkan. Ahli zoologi bernama Graziano Fiorito ini mengatakan bahwa gurita dapat meniru dan belajar dari segala sesuatu yang disaksikannya. Gurita dapat meniru dan belajar. Fiorito mengadakan 2 percobaan. Percobaan pertama adalah mengajar gurita untuk membuka tutup toples. Awalnya Fiorito membuat beberapa lubang di tutup toples untuk membuat gurita berusaha keras membukanya, sementara di dalam toples itu ada kepiting yang disukai gurita. Kali ini tampaknya agak sulit bagi si gurita untuk membuka tutup toples. Kemudian di depan gurita, staf membuka tutup toples agar si gurita melihatnya, kemudian memasukkan toples itu lagi. Kali ini si gurita tampak memeluk tutup toples, seolah-olah sedang memutar tutupnya. Dan ajaib memang, tak lama kemudian tutup toples itu benar-benar terbuka, dan si kepiting pun menjadi santapan lezatnya. Pada percobaan kedua, Fiorito merancang sebuah kotak dengan 3 tutup. Pada awalnya gurita tidak tahu cara membuka benda transparan ini. Kemudian ia meletakkan kotak yang sama di tangki air sebelahnya, lalu memasukkan gurita yang telah belajar cara membuka tutupnya, dan membiarkan gurita ini melihat lagi bagaimana cara kerabatnya itu membuka tutupnya. Kali ini gurita berhasil membuka kotak itu tak lama kemudian, dan selalu membuka tutup kotak yang sama. Ini menunjukkan bahwa gurita tidak seperti kucing buta yang kebetulan mendapatkan mangsa tikus, tetapi benar-benar telah belajar cara membuka salah satu tutup dari 3 tutupnya yang bisa dibuka. Eksperimen Fiorito adalah kali pertamanya manusia mendapati kemampuan belajar dan meniru pada invertebrata. Pandangan di masa lalu selalu menganggap bahwa moluska tanpa tulang belakang sangat bodoh, mustahil memiliki kemampuan belajar. Tetapi faktanya, ternyata tidak seperti itu, bukan? Mengapa gurita begitu cerdas? Ini mungkin terkait dengan arah evolusi yang dipilihnya 600 juta tahun yang lalu. Jaringan saraf. Gurita memiliki 500 juta sel saraf. Meskipun memiliki kesenjangan ratusan kali dari manusia yang memiliki sekitar 85 miliar sel saraf, namun kapasitas itu sudah pada tingkat yang sama dengan jumlah neuron pada anjing. Jadi secara teori, gurita dan anjing itu sama cerdasnya. Gurita menggunakan jaringan saraf. Hanya ada 10% neuron di otak pusatnya, dan 30% di pusat visual pada kedua sisi, sementara 60% neuron sisanya didistribusikan pada tentakel gurita. Setiap tentakel setara dengan otak yang dapat memproses informasi secara mandiri. Jadi secara teoritis, gurita memiliki 9 otak. Lalu bagaimana memahami sensasi berpikir dari 9 otak ini pada saat yang sama? Berikut salah satu contoh yang menarik. Dari sekian banyak tentakel gurita, umumnya hanya satu yang memiliki kapasitas reproduksi, yang disebut Hectocotylus. Perkawinan terjadi ketika pejantan memasukkan lengan atau tentakelnya yang bernama Hectocotylus ini ke dalam celah di tubuh betina. Dari tentakel itulah, pejantan menyuntikkan kantong sperma untuk membuahi telur betina. Namun gurita betina umumnya lebih besar dari gurita jantan. Ada sejenis gurita Argonaut, betinanya 600 kali lebih besar dari gurita jantan. Lalu bagaimana mereka menyelesaikan perkawinan dengan kesenjangan yang begitu besar? Dalam kondisi ini, ketika jantan tidak dapat menaklukkan betina, beberapa gurita akan berinisiatif untuk memutuskan tentakelnya. Tentakel Hectocotylus adalah sebuah otak otonom, sehingga dapat membungkus spermanya dan berenang dengan diam-diam untuk menyerang gurita betina. Menurut ilmuwan,
Sensasi dengan 9 otak itu rasanya seakan Anda membawa 8 saudara keluar untuk bermain. Anda hanya perlu mengatakan secara garis besar tentang logika kabur kepadanya. Ia akan memahami dan menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Ada sekitar 250 wadah hisap di setiap tentakel, dan setiap wadah hisap ini dapat menggenggam dan merasakan secara mandiri. Ini ibarat 8 saudara Anda di atas yang merupakan si buta dengan 250 tangan, meraba-raba sambil melaporkan pengetahuan mereka kepada Anda. Sensasi gurita terhadap persepsi dunia jauh lebih melimpah daripada manusia, karena manusia mengenal dunia terutama dengan mata mereka, sementara mata gurita itu hampir persis sama dengan manusia. Produksi asli. Mata gurita adalah produk asli, sedangkan mata manusia adalah produk gelap alias bajakan. Mata kita dipasang terbalik, saraf optik berada di belakang sel fotoreseptor. Hal ini menyebabkan titik buta pada manusia, akan terjadi ablasi retina, katarak, penyakit makula, dan masalah lain yang tak terduga. Ini semua adalah kecelakaan evolusi, namun semua masalah ini tidak ada pada gurita. Mata impor mereka gurita itu asli. Saraf optik berada di belakang sel fotoreseptor. Selain itu, mata gurita juga memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Ini adalah kekuatan super yang diimpikan oleh para penderita miopia. Pada awalnya, para ilmuwan percaya bahwa batas gurita untuk melewati celah adalah jarak di antara kedua matanya, karena mata mereka sama dengan manusia, jadi mata alami itu tidak mungkin dikompresi. Tetapi penelitian selanjutnya menemukan bahwa manusia tampaknya menerima begitu saja. Mata bajakan manusia itu tidak dapat dikompresi, tetapi ini tidak berarti bahwa mata asli juga tidak dapat dikompresi. Setelah mata gurita dikompres, ternyata masih mampu beregenerasi. Ada sesuatu yang lebih konyol lagi daripada regenerasi mata, yaitu secara langsung meregenerasi anggota tubuh baru, atau bahkan meregenerasi hektokotilus tentakel. Gurita dengan 96 tentakel. Kita kembali ke tahun 1198. Nelayan Jepang menangkap monster gurita dengan 96 kaki atau tentakel. Gurita yang ditemukan di Teluk Matoya itu kemudian diabadikan di Shima Marineland Jepang. Selain 96 tentakel, juga ada monster gurita dengan 56 tentakel dan 85 tentakel di Toba Aquarium Jepang. Apakah mutasi genetik itu disebabkan oleh radiasi nuklir atau peringatan dini bencana alam? Nyatanya tidak. Para ilmuwan mengatakan bahwa itu sesuatu yang normal. Munculnya monster gurita semacam ini karena gurita memiliki kemampuan regenerasi yang menakjubkan. Misalnya monster gurita dengan 96 tentakel ini memiliki 8 hektokotilus. Ini artinya gurita pernah beberapa kali memutuskan hektokotilus di dalam tubuh gurita betina, atau mungkin juga mengirim hektokotilusnya untuk menyerang si betina. Kemudian setiap kali putus satu bisa tumbuh 2 lagi. Demikian juga dengan tentakel, putus satu tumbuh sepasang lagi. Selain itu juga tidak akan menderita kanker akibat seringnya regenerasi jaringan, dan tentakel yang sedemikian banyaknya juga sama sekali tidak akan berdampak pada kehidupan normalnya. Sebaliknya justru akan menjadi semakin kuat dan kuat. Ini jelas merupakan raja lautan dan bisa dikata menjadi siluman laut. Untungnya kunci gen yang mengunci mereka segera aktif membunuh siluman ini secara akurat. Lalu apa sebenarnya kunci gen itu? Mari kita lihat sejenak perjalanan hidup gurita. Perjalanan hidup gurita. Craig Foster adalah seorang sutradara film dokumenter asal Afrika Selatan. Ketika mengalami burnout, kondisi stres berat yang dipicu oleh pekerjaan, memulai rutinitas baru yaitu menyelam di lautan lepas yang tak jauh dari rumahnya. Hal tersebut menjadi awal dari pertemuannya dengan seekor gurita yang meninggalkan kesan baginya. Craig pun memutuskan untuk kembali setiap hari ke laut untuk membangun interaksi dan mengamati gurita yang pada akhirnya memberikan pengalaman paling mengesankan dalam hidupnya. My Octopus Teacher merupakan film dokumenter yang disutradarai oleh James Reed dan Pippa Ehrlich. Merupakan salah satu film dokumenter terbaik 2020. My Octopus Teacher
telah memenangkan penghargaan di ajang penghargaan BAFTA 2021. Film ini juga masuk dalam nominasi Best Documentary dalam acara Oscar 2021. Bagi teman-teman yang tertarik bisa menyaksikan secara lengkap filmnya yang berjudul My Octopus Teacher. Di sini mata ketiga hanya akan memaparkan secara singkat inti ceritanya. Selama pengambilan film ini, Craig menggunakan kamera video untuk merekam kehidupan teman guritanya itu. Si gurita akan berubah warna atau berkamuflase bahkan lebih hebat daripada bunglon. Bak perangkat lunak komputer, ia akan berubah sesuai dengan perubahan lingkungan, menyatukan dirinya dengan lingkungan. Ia dapat meniru atau menyamar sebagai makhluk lain dan menakut-nakuti makhluk lainnya. Ia juga bisa berjalan dengan kedua kaki. Ia juga akan membawa cangkang kerang dan tempurung kelapa sebagai tameng. Pada hari ke-125 pengambilan gambar, Craig melihat beberapa hiu sedang memburu kawan gurita. Hiu menggigit tentakel salah satu kawanannya dan terus berguling-guling. Inilah salah satu trik mematikan dari hiu. Pada akhirnya, hiu menggigit putus tentakel kawannya, lalu pergi dengan angkuh. Salah satu tentakel kawan gurita itu putus membuat gerakannya menjadi lambat. Setelah kembali ke gua, ia jelas tampak sangat lemah, merunduk lemah dan tak bergerak di dalam gua selama beberapa hari. Tetapi seminggu kemudian, si gurita berenang keluar dari gua dan setangkai tentakel kecil baru telah tumbuh. Pada hari ke-270 syuting lanjutannya, Craig menangkap pemandangan si gurita menangkap lobster. Beda dengan kepiting, lobster itu berenang terbalik. Ini adalah nalurinya untuk membingungkan pemangsa. Tetapi gurita yang cerdas dengan cepat mengetahuinya. Ia pun mengubah tubuhnya menjadi jaring, diam-diam mendekati lobster dari belakang dan menangkapnya dalam satu rekaman. Craig juga mendapati gurita sering menyantap kerang, tetapi cangkang kerang sangat keras. Bagaimana gurita memakan daging di dalamnya? Ternyata ada beberapa lubang kecil di cangkang yang mengarah langsung ke otot aduktor yang berfungsi sebagai pengontrol pembukaan dan penutupan kerang. Ilmuwan menuturkan itu adalah trik memangsa gurita yang unik. Si gurita akan menggunakan penusuk di bagian cangkir pengisapnya, perlahan-lahan membuka cangkang kerang, kemudian menyuntikkan racun ke dalam otot aduktor agar si kerang membuka sendiri cangkangnya dan menghentikan perlawanan. Cara memangsa seperti ini sangat cerdas, tapi ini bukan naluri gurita, melainkan dipelajarinya dengan mengamati tingkah laku kerang. Pada hari ke-304 syuting lanjutan, hiu itu datang lagi. Kali ini gurita sudah belajar teknik baru. Ia menyemprotkan cairan hitamnya dan menyelamatkan diri ke dalam ganggang laut. Hiu mengejarnya, dan terjadilah pemandangan yang mengejutkan. Si gurita langsung berenang naik ke darat. Pertempuran belum berakhir. Karena gurita belum mengembangkan kemampuan untuk bertahan di darat, ia harus kembali ke laut. Gurita berenang kembali ke laut dan mengumpulkan banyak cangkang kerang. Sebelum hiu datang lagi, ia mengisap cangkang kerang dengan tentakelnya, mengubah dirinya menjadi prajurit Spartan. Hiu yang angkuh langsung menggigitnya dan seketika kehilangan giginya. Tetapi hiu juga raja lautan. Meski harus menahan sakit, ia tetap akan berguling-guling seperti buaya dalam menaklukkan mangsanya. Namun tampaknya si hiu tetap saja tidak dapat menembus pertahanan gurita yang membalut dirinya dengan cangkang kerang. Gurita melihat kesempatan baik, menunggangi punggung hiu dan terus menguras energi fisik lawan. Gurita yang cerdas membuatnya lawannya seakan tak berdaya. Pada hari ke-324 pengambilan gambar, kawan gurita pun mulai jatuh cinta. Seekor gurita jantan masuk ke dalam gua, tetapi tak lama kemudian gurita jantan hilang entah kemana, mungkin dimakan oleh kawan si gurita. Selanjutnya kawan si gurita meneteskan ratusan ribu telur di dalam gua, sementara ia sendiri berjaga-jaga di pintu masuk gua dan terus memasok oksigen ke anak gurita. Si gurita tidak makan atau berburu dan menjadi semakin lemah. Sampai ketika gurita kecil itu menetas, ia pun sekarat dan hiu yang selalu mengincarnya itu akhirnya mencium bau kematian dan menyambarnya. Inilah perjalanan hidup gurita yang merupakan manifestasi dari kunci genetik. Kunci gen. Secara genetik,
Gurita tidak akan bertahan hidup lebih dari 2 tahun, hanya kawin sekali seumur hidup. Setelah kawin, gurita jantan akan langsung mati. Selama penetasan telur, tubuh gurita betina akan mulai terurai sendiri. Gurita kecil tidak akan melihat kedua orang tuanya. Meskipun gurita memiliki kemampuan belajar yang menakjubkan dan super pintar, tapi mereka tidak dapat mewarisi keterampilan dan pengetahuan dari orang tuanya. Semua keterampilan harus dipelajari sendiri dari awal, apalagi waktunya hanya 2 tahun. Menggunakan cangkang menjadi prajurit Spartan, secara akurat menyuntikkan racun ke otot aduktor, dan menjadi makhluk lain untuk menyamarkan diri, berenang ke darat untuk menyelamatkan diri. Semua ini bukan naluri bawaan, tetapi keterampilan yang dipelajari setelah lahir. Selain itu, gen gurita juga menentukan mereka adalah hewan soliter dan tidak dapat membentuk hubungan sosial. Jika umur gurita mencapai 80 tahun, maka si kakek bisa mengajar ayah dan ayah bisa mengajar anak-anaknya. Jika gurita juga hewan sosial, maka guru dapat mengajar siswa, tapi kunci gen telah mengunci semua ini. Jika mereka dapat mendobrak kunci gen ini dan mendarat di darat, mungkin tidak butuh 3 juta tahun, cukup 30.000 tahun, itu sudah cukup membuat kita tersiksa. Untungnya ada kunci genetik ini yang telah mengunci mati mereka dengan di dasar laut, terkunci selama 600 juta tahun, dan manusia dapat hidup dalam kelompok sosial dan mewariskan pengetahuan. Mungkinkah kemampuan ini adalah produk dari rampasan perang antar bintang 600 juta tahun yang lalu? Jika demikian, mari kita simak lagi cerita yang membuat was-was berikut ini. Tahun 2005, Australia Utara. Kita kembali lagi ke tahun 2005. Sekelompok ahli biologi menemukan sejenis gurita aneh, Abdopus acoleatus, di perairan dangkal Australia Utara. Tak disangka gurita jenis ini bisa berjalan di darat bahkan memangsa. Perairan dangkal di sini terbagi menjadi kolam besar dan kecil. Gurita ini perlu bergerak di darat dalam waktu yang lama untuk mencari mangsanya. Jika tidak ada kepiting di kolam ini, maka ia harus kembali ke darat dan merayap ke kolam berikutnya, atau mengunci kepiting di darat dan memangsanya langsung. Menurut ilmuwan, gurita jenis ini sudah memiliki karakter sebagai hewan terestrial, yaitu hewan yang biasa berkeliaran di atas darat. Mereka mulai hidup di atas darat seperti nenek moyang vertebrata manusia 400 juta tahun yang lalu. Coba renungkan sejenak, manusia baru membuka kunci gen satu persatu setelah nenek moyang manusia mendarat. Mungkinkah berevolusi di darat itu adalah awal untuk membuka kunci gen? Mungkinkah perjanjian kekalahan pada 600 juta tahun yang lalu itu telah berakhir? Dan mungkin invasi alien di masa depan bukan dari luar angkasa tetapi dari laut? Entahlah. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.